Senja yang datang di ujung langit hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti cabar ku kan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Ubah sedih menjadi senyuman untuk harimu yang lebih cerah. Biarkan waktu mengajarkanmu mewujudkan semua mimpimu. Aku terbangkan harapan menembus langit, ku percaya hati kan menuntutku. Mimpiku ini akan jadi nyata dan bahagia selalu ada. Seperti cabar ku kan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Aku terbangkan harapan menembus langit, ku percaya hati kan menuntutku. Mimpiku ini akan jadi nyata dan bahagia selalu ada. Dan bahagia selalu ada. Dan bahagia selalu ada. Senja yang datang di ujung langit hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti cabar ku kan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah dapat berkumpul bersama-sama di ruangan yang berbahagia ini. Pada hari ini tujuan kita adalah untuk
untuk mendengarkan paparan dari CGP Angkatan 11 yang berasal dari SMP Negeri 4 Pakya, yaitu Ibu Ria Fadazibah SPD dan Ibu Hadir Umar SPD. Mereka akan memaparkan tentang budaya positif. Jadi mudah-mudahan desiminasi yang mereka sampaikan akan berimbas kepada kita semua dan berguna bagi sekolah kita. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Sebelumnya, sebelum kita mulai presentasi, saya mau ice breaking dulu, ya. Tolong ibu-ibu berdiri. Nah, ketika saya bilang ayah gini. Ibu, Dono, Dini. Nah, dengarkan cerita. Ketika saya bilang ayah tadi seperti apa? Ayah. Ibu, Dono, Dini. Oke, ya. Pada suatu hari, ayah dan ibu pergi bersama anaknya yang bernama Dono dan Dini. Mereka naik mobil. Dono memanggil ibu. Ibu, ayah sudah masuk mobil. Oke, sudah ya. Tepuk tangan dulu. Nah, baik. Saya akan memulai presentasi saya. Nah, kali ini modul 1.4 mengajarkan tentang budaya positif. Di dalam budaya positif itu ada konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, lima posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran paradigma baru ini yaitu memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam pembelajaran melalui rancangan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Selama ini ibu-ibu kita mengajar apa yang kemauan kita. Yang seharusnya di profil pelajar Pancasila itu adalah kita sebagai guru, kita menuntun, Bu. Bukan kita menuntut anak-anak, tetapi menuntun. Apa beda kata-kata menuntun dan menuntut? Menuntut? Ya, kalau menuntun itu kita lebih ke membimbing, kita menjadi fasilitator. Tapi kalau menuntut, selama ini kita menuntut belajar, Bu. Kita suruh anak-anak harus begini, harus kayak gitu. Itu namanya menuntut. Tapi yang seharusnya anak-anak itu kita bimbing. Kita ajak mau mereka apa? Belajar sesuai kodrat mereka, Bu. Jadi kalau dulu kita belajarnya otodidak. Apa yang disuruh anak-anak mengikuti. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang itu berbeda. Sehingga sekarang itu kita lebih murid ini sebagai teman. Baiklah, nanti ada, Bu, di bagian-bagiannya itu cuma pembukaan saja. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Industri guru mengontrol murid. Industri bahwa semua
Nah, coba slide selanjutnya. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu ada beberapa. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia, dan ini yang terjadi sekarang ya, realitasnya kebutuhan kita semua. Kalau dulu kan kita misalnya kebutuhannya satu kebutuhan itu untuk semua, tapi pada nyatanya pada dunia sekarang kebutuhan orang-orang itu berbeda-beda, nggak sama. Kita kayak murid bukan, nggak sama satu murid dan semua itu kebutuhannya sama. Kadang ada murid itu berkebutuhan dia pengen disanjung, pengen dinaikkan. Ada juga anak murid yang pengen disayang. Itu namanya kebutuhan dasar manusia. Nanti ada juga di bagiannya Bu. Nah, penerapan disiplin positif, pendekatan tanpa kekerasan. Nah, di sini secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Yang kedua, pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak saja atau peserta didik saja secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitikberatkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, habis itu menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Maksud di sini Bu, kita mendidik itu dengan cara pendekatan, nggak boleh kekerasan. Kalau dulu kan ada kita, misal anak-anak nggak buat PR, kita lebih sehormat bendera. Itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Tapi kita kasih konsekuensi. Hukuman itu kalau di disiplin positif ini kurang cocok untuk anak-anak. Tapi misal kayak gini Bu ya, dia mencoret meja. Apa yang kita kasih konsekuensinya? Apakah dia berlari di lapangan ataupun membersihkan meja? Kayak mana yang cocoknya kalau menurut Ibu? Nah, bagus. Membersihkan meja. Kalau kita suruh lari lapangan, itu namanya hukuman. Tapi kalau membersihkan meja, itu karena dia udah mencoret-coret, konsekuensinya harus membersihkan. Seperti itu. Nah, oke, slide selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, profil Pancasila di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, di primary years program, sikap murid itu juga ada yang namanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Coba slide selanjutnya. Nah, yang ini yang tadi 5, tadi kan udah pembukaan sedikit kan? Di sini dijelasin 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. 4 kesenangan. 5 penguasaan. Itulah yang namanya kebutuhan dasar Ibu. Nah, kebutuhan dasar yang pertama itu kan bertahan hidup. Dia udah termasuk di situ makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu namanya bertahan hidup. Itu suatu kebutuhan juga.
sama bagian dari kelompok itu kebutuhan dasar kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan ini dari harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan kita ada juga sifat seperti itu. Kita pengen bebas. Coba saya mau nanya sama ibu di sini, ada nggak sifat kita itu yang kita mau bebas? Ada kan? Kita bebas masuk di sini kalau menurut ibu saja gimana? Menurut saya, bebas itu nggak bukan kita mau melakukan sesuatu dengan keinginan kita sendiri. Ya baik, benar sekali ya. Kebebasan itu kita nggak pengen dikekang, tapi keinginan sendiri. Yang keempat, kesenangan. Kesenangan ini dia bisa melakukan apa-apa yang dia senangi. Berarti kan mandiri dia. Mau ini, mau itu namanya kesenangan dia. Ya. Kalau yang kelima ini penguasaan, bermain, humor, antusias, tertawa, itu penguasaan. Dia misalnya gini, aku pengen tertawa, itu sifat-sifat saya itu namanya penguasaan. Dan di sini bukan selain kita buat murid, dan kita juga punya kebutuhan dasar ini. Kita pengen disayang, kita pengen dihargai. Contoh bukan kayak di sini. Kadang-kadang kita udah berbuat baik, tapi tidak dihargai. Ada juga seperti itu. Orang yang posisinya dia pengen kebutuhan dasar, pengen dirinya diakui, juga merasa sedikit itu lumrah bagi kita, Bu. Sifat orang itu ada pengen diakui, pengen itu lumrah. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua, Bu. Motivasi intrinsik sama ekstrinsik. Motivasi dari diri sendiri, motivasi dari luar. Nah, motivasi yang ditimbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri yang kayak tadi Yulia bilang, Bu. Kalau intrinsik itu dari diri sendiri. Kalau ekstrinsik bisa jadi kita dari guru, misalnya untuk anak-anak itu supaya termotivasi untuk belajar, kita juga itu butuh, Bu. Nah, selanjutnya Kak, ini nanti restitusi sama guru tanya. Baiklah, cukup di sini dulu, nanti kita akan menyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana ibu-ibu sudah bosan? Masih semangat ya? Semangat. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Ibu Dian Matasma tadi. Ini saya akan melanjutkan yang tadi kita sudah sampai di mana tadi? Motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam. Kemudian motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini dari luar, itu bisa berupa adanya hadiah, penghargaan dari luar. Itu namanya motivasi intrinsik. Misalnya anak-anak melakukan sesuatu pekerjaan, kita memberikan hadiah, itu akan muncul motivasi dari luar. Kalau intrinsik dari dalam diri dia, luar sendiri. Misalnya disiplin, itu yang harus kita buat. Motivasi intrinsik dia yang harus timbul, berasal dari dalam diri dia sendiri. Oke, next, lanjut. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita kan sering ketika siswa melakukan kesalahan, kita melakukan langsung memberi dia hukuman. Kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Di mana hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu, tidak ada kesepakatan. Kemudian konsekuensi ini terencana, sudah kita buat kesepakatan di kelas, kemudian dia melanggar, dan dia ada konsekuensinya ketika dia melanggar aturan tersebut. Kemudian ini restitusi. Di sini proses diciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dia sudah tahu kesalahannya, dia harus mencari solusi. Bagaimana supaya dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama,
paket sampah itu tidak ada terencana. Kemudian pemantau, kita juga perlu jadi pemantau. Kemudian pembuat rasa bersalah itu juga ketika anak melakukan kesalahan ya, ini gara-gara kamu ya, gara-gara kamu saya sekarang dipanggil oleh kepala sekolah. Itu membuat anak-anak itu menjadi rasa bersalah. Seharusnya kita sebagai seorang guru harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita membuat dia harus bisa mencari solusi untuk permasalahan yang dia alami. Kita tanya dulu bagaimana solusinya. Misalnya dia sering datang ke sekolah terlambat. Kita tanya kenapa terlambat, dan dia kasih alasan. Kira-kira supaya tidak terlambat lagi gimana caranya? Nanti dia akan kasih tahu. Saya nggak begadang ya, saya nggak begadang lagi bu. Saya akan bangun cepat bu. Itu kan dari dia. Nah, kemudian setelah dia memberi alasannya, kita lakukan penguatan dari kita. Berarti dia udah tahu ini kesalahan dia, begini solusinya. Oke, silakan. Ini slide selanjutnya. Kemudian ini ada video tentang restitusi ya, tentang posisi kontrol ya, tentang 5 posisi kontrol. Nggak nampak. Buka dulu, ya, Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau anak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren!
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah menonton saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Aduh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip
prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang perlu dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke Bapak Ibu, sama-sama kita sampaikan video tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi selama ini kita kebanyakan dari posisi pemimpin atau pembuat bahasa bicara, dan kadang-kadang juga sebagai posisi pemantau. Namun seperti yang dikatakan Ibu tadi, kita tidak bisa langsung jatuh jadi manajer. Ya. Kita bisa step by step dari pembuku bisa kita juga bisa sebagai teman. Dan itu kita belajar lagi baru sampai ke posisi manajer, itu posisi yang paling ideal dalam mengerjakan masalah dari seorang siswa. Oke, lanjut. Nah, sekarang keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama siswa. Dia sendiri yang buat. Kalau peraturan itu lebih dari kita. Seorang guru yang membuat peraturan, kalian harus ini. Tapi kalau keyakinan, mereka sendiri yang akan membuatnya. Mereka sendiri akan meyakini apa yang harus saya buat di kelas saya. Keyakinan apa? Dari semua siswa tersebut. Bukan dari kita, tapi mereka. Tapi mereka yang membuat keyakinan tersebut. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa dan warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu
Is. Belajar serta bertanggung jawab itu kita sendiri, kita yang harus mengoreksi diri sendiri. Kita harus bisa mengontrol itu semua. Di budaya positif itu harus benar-benar belajar supaya murid kita di sini bukan baik-baik akhlaknya, karakternya lebih cerdas lagi. Mungkin kita bisa terapkan dulu diri kita dulu, dari awal kita dulu, karena kita adalah fasilitator. Oke. Sedikit dari saya menambahkan dari Ibu ya. Berarti semoga destinasi yang kami lakukan tadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Semoga bisa kita terapkan di sekolah kita untuk siswa kita. Jika bisa menerapkan budaya positif, kita akan mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh siswa kita, menerapkan 5 positif kontrol, serta menyelesaikan masalah menggunakan segitiga. Mari saja dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada kawan kita juga sebagai partner kita di sini di SMP Negeri 4 Bakia, kepada CGP Angkatan 11 yaitu Ibu Hadil Umami SPDI, kemudian kepada Ibu Yulia Faraziba SPD, dan sebagai kameramen kita atau fotografer atau yang tukang videokan acara ini yaitu kepada Muhammad Hamzah SPD sebagai CGP Angkatan 11 yang sedang mengikuti juga seperti ini, yaitu guru penggerak Angkatan 11. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, itu cara kita membuat keyakinan di kelas kita masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa langsung membuatnya ya dengan kelas Bapak Ibu. Di situ kita meminta semua murid untuk mengeluarkan pendapatnya, aturan apa saja yang harus kita buat di kelas kita. Di sini kita harus menggunakan kata-kata yang positif ya untuk keyakinan kelas. Tidak boleh menggunakan kata tidak. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kita buat jadi kata positifnya menjadi menjaga kebersihan. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Bisa kita buat di situ datang tepat waktu. Tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Di keyakinan kelas kita membuat kata-kata yang positif. Kemudian setelah kita membuat dengan para murid kita, kemudian mereka menyetujuinya, kita sepakat, kemudian kita buat satu poster boleh kita tempelkan, dan itu harus dipatuhi dan diyakini oleh semua warga yang ada di kelas tersebut. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Di sini di segitiga restitusi ini, ketika ada siswa kita yang mempunyai permasalahan, yang punya kesalahan, kita harus menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini, yang pertama yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, di sini menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menyayangkan keyakinan. Di validasi tindakan yang salah, kira-kira pertanyaan kita seperti ini. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kemudian satu lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu cara kita memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian menstabilkan identitas. Itu menstabilkan identitas begini. Kita bicara dengan siswa tersebut. Misalnya dia seperti tadi selama sekolah ya, kita bisa bilang di situ dia apa-apa. Itu hal wajar kamu lakukan. Karena mungkin banyak peristiwa sehingga membuat kamu terlambat ke sekolah, itu kita tanya alasan dia, itu hal wajar, jangan kita langsung salahkan. Itu hal wajar, umrah. Banyak orang yang melakukan kesalahan tersebut.
Tapi di situ kita cari solusi setelah membuat dia menyadarkan dia, kita cari solusi supaya dia tidak terlambat lagi. Kemudian di sini bisa juga menggunakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Bisa kita bilang seperti itu ya, seperti terlambat lagi. Bukan kamu saja ya. Ada juga orang lain yang terlambat. Oke, kita lanjut. Di sini ada satu video. Ini video tentang cara penyelesaian masalah tentang solusi ya. Di situ ada penjelasan masalah serta identitas yang menyatakan keyakinan dari musiknya ada gitu Pak, bisa buka itu yang baik bisa ya.
Mas nggak ini kata-katanya hadir tepat waktu? Oke, hadir tepat waktu. Belajar yang Bisa kata-katanya seperti itu? Bisa. Belajar tidak boleh telat. ya, kalau tidak boleh telat itu udah termasuk hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Udah sama tuh ya. Apalagi nak? Jaga kebersihan. Bisa. Bisa nggak jaga kebersihan? Bisa. Jangan buang sampah. Jangan buang sampah termasuk kemana? Kebersihan. Udah termasuk ke jaga kebersihan. Oke, ada yang lain? Bertanggung jawab pada nas. Ya. Bertanggung jawab. Apalagi yang belum? Bersikap jujur, saling menolong. Jujur. Ini terus Saling menghargai. saling menghormati ya. Tadi saling menghargai udah. Habis itu apa lagi? Jangan berbuat. Udah cukup ya. Udah, makasih Widya. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, di sini nah kan udah ada apa ini keyakinan kelas kita. Inilah yang kesepakatan yang kita buat sendiri. Jadi di kelas ini yang pertama menjaga kebersihan ke kelas. Yang kedua berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ketiga hadir tepat waktu. Keempat belajar dengan tekun. Kelima menghargai teman. 6 jaga kebersihan. 7 bertanggung jawab dan 8 jujur. Ada yang kurang di sini? Hah? Nggak ada, udah pasang. Nah, ini wajib kita jalani karena ini kesepakatan yang kita buat sendiri. Miss yang buat apa kalian yang buat? Kalian bersama. Yaudah, sampai